Oke, kembali lagi di GR Bola. Ini mohon maaf ya, kita selama 2 pekan absen, libur dulu karena memang ada kepentingan masing-masing ya. Tapi memang 2 pekan ini cukup banyak mesti terlewatkan. Apa yang terutama timnas Indonesia. Indonesia. Karena memang progres timnas Indonesia ini kemarin kita tahu di kualifikasi AFC U23 ya berhasil lolos. Kemudian saat ini sedang berjuang di Asian Games. Nah, kira-kira memang menurut kalian masing-masing ya, seberapa jauh langkah timnas Indonesia U24 kita ini yang baru saja memulai partisipasinya di Asian Games nanti? Ya, Asian Games untuk tahun ini kan kita ini kembali ini sasaran antara ya. Sasaran antara juga kemarin sempat ada polemik di awal itu soal Ramadan Sananta yang tiba-tiba nggak dilepas oleh klubnya Persis Solo. Dan ya itu masalah lama lah di kita di AFF U23 juga seperti itu, masalah pemanggilan pemain segala macam. Ya kalau aku sih realistis ya 16 besar lah. Kita kan dengan 2 tim Suriah dan Afghanistan yang out, maka kita 1 kemenangan kemarin lawan Kyrgyzstan pun udah terbuka banget untuk lolos ke 16 besar ya. Mungkin di 16 besar entah nanti ketemunya siapa, mungkin ya yang penting lolos dulu lah kalau dari aku ya. Aduh, kalau 16 besar kayaknya terlalu dini. Karena Indonesia ini mulai menjadi momok ya. Bukannya sombong, tapi memang progresnya ya. Satu tingkat lah mungkin ke perempat final bisa. Karena Indonesia khususnya di era STY walaupun sekarang Indra Syafri ya. Nah, itu tuh jadi ada rutinitas sebagai kejutan Asia. Bisa jadi Indonesia bisa melangkah lebih jauh ke perempat final mungkin atau bahkan semifinal. Ya harapannya sih memang lebih jauh ya, cuman secara realistis ya kemarin kita lakukan Kyrgyzstan itu beberapa pemain tuh benar-benar keletihan ya. Jadi Indra Syafri itu dari beberapa pergantian mayoritas memang bukan karena strategi, karena pemain keletihan. Dan terakhir karena Ramadan Sananta yang nggak bisa ikut, nggak bisa diganti. Terus Beckham Putra yang cedera, jadi total tuh hanya 18-19 pemain. Ya kalau dari sisi itu agak sulit ya kalau bicara melangkah lebih jauh perempat final mungkin atau semifinal. Bukannya pesimis ya, tapi kalau dari aku sih ngelihat ya itu. Tapi Indra Syafri ini kalau bisa dibilang ya bisa menerapkan strategi dengan kepepet. Kemarin Bagas Kava aja yang back kanan bisa dipasang sayap kanan. Nah itu dia. Terus cuman 1 striker Titan Agung itu akhirnya kemarin main false 9 yang lebih bagus ya kita. Akhirnya kemarin kita mainin Victor Osimhen Indonesia ini. Hugo Samir. Putra dari legenda Persebaya juga. Dan mantan pelatih timnas juga ya, di era 2014 Jackson Tiago. Iya, memang kalau kita melihat ini ya dari pertandingan awal yang sudah dimenangkan ini, dan sebentar lagi nanti di hari Kamis sore kita akan ketemu Chinese Taipei lagi. Kira-kira memang Chinese Taipei ini ya tanpa mendahului ya, memang skuadnya kita sudah tahu kemarin di U23 mayoritas dengan diisi pemain oleh universitas. Kita bisa menang. Itu anak kuliah semua itu. Memang di sana kan liga mahasiswanya komplit. Masuk ke dalam liga yang profesional seperti Amerika Serikat juga kan gitu. Ya kalau U24 itu sih mungkin udah nggak mahasiswa fresh graduate mungkin. Atau bisa memang fresh graduate yang masih nyari kerja. Chinese Taipei, lalu nanti di akhir ada ketemu North Korea Utara. Korea Utara akan menjadi momok mungkin. Tapi kalau misalnya Indonesia memperlihatkan pertahanannya rapi, finishing mungkin masih menjadi kekurangan bagi Indonesia, tapi cukup dengan pertahanannya rapi akan mengimbangi Korea Selatan, dan cukup dengan menang melawan Chinese Taipei nanti akan menjadi modal bagus ke fase gugur. Ya nanti kalau menang Chinese Taipei kan terakhir udah nggak menentukan ya. Mungkin udah kita lolos sebagai juara grup ataupun runner up, nanti kita bisa rotasi tuh lawan. Bisa rotasi Korea Utara. Iya, memang fakta menarik
di luar kita ini keterbatasan pemain serang ya, ini serang ya, yang misalkan cuma Titan Agung di posisi nomor 9, ternyata nampaknya kemarin ISC dari Sapi berhasil memanfaatkan role false nine sebagai false nine, pencetak iya. gol. Ya, jadi kemarin tuh bahkan Donitri yang main di sayap sama Rame Rumakek yang masuk lagi ya. Ya, itu Timnas. kembali dipanggil. Terpanggil lagi ya. Egi yang main sebagai false nine. Egi. Memang benar-benar liar ya. Ketiga pemain tuh bisa saling ngisi, kadang Doni di tengah, yang Ramai dari kiri pindah kanan. Iya. Kemudian dia sebaliknya. Memang sangat menyulit, merepotkan Kyrgyzstan kemarin. Sangat berat. Iya, di luar keterbatasan ternyata kita mampu ya merubah taktik itu menjadi Iya. prestasi gitu kan di laga kemarin gitu. Itu magisnya Indra Safri. Iya, memang. Karena memang ini Dasar ini kan sudah pernah jadi direktur dan kerjasama sama Oh, iya. Sintayong ya. Artinya memang secara komposisi, secara mental dan secara persamaan persepsi tidak jauh berbeda. Tidak jauh Iya, berbeda, tidak jauh berbeda dengan pelatih utama timnas senior Sintayong. Ya. Tapi ada satu pemain yang sebenarnya aku tunggu. Oh ya, siapa? Siapa itu? George Brown. Oh, iya. George Brown ini kan George Iya. Brown. sebenarnya banyak dipertanyakan oleh netizen ya, karena dia ini di Persebaya pun sulit masuk sebagai tim inti, tapi dapat panggilan timnas untuk SEA Games, Asian Games. Asian Games. George Brown. Itu bukan pemain Diaspora ya? Ya, pemain Itu keturunan pemain dia keturunan. saudara sama James Brown ya waktu Iya, itu. saudara. Oh, Itu pemain gelandang bertahan, kalau bisa center back juga, versatile lah. Main versatile. Dan banyak juga pemain gelandang bertahan ya di tim ini, ada Ananda, Iya. Ya, banyak. Dewangga juga ada termasuk George Brown, Iya. Abimanyu, Iya. numpuk ya. Dan kita nggak punya pemain yang playmaker, nggak ada. Iya. Beckham yang cuma satu-satunya cederanya. Maka dari itu bukan tidak mungkin kan pertahanan Indonesia akan kokoh melawan Korea Utara nanti. Iya, akan kokoh dan harapannya ya ini untuk singkat prediksi kalian, apakah Indonesia lolos sebagai juara grup, runner up atau Kalau peringkat tiga? juara grup jelas Juara grup, iya. Juara ya. Melihat dari Tetap hasil juara kemarin grup. itu pasti Iya. juara grup ya. Oke. Bukannya meremehkan lawan, bukannya meremehkan Taiwan, tapi lihat waktu kualifikasi Piala Asia kan itu. menurut kalian itu enggak di misalnya nanti Sintayong dengan skuadnya bisa menang melawan Taiwan 9-0. Nah, nanti Indra Safri ini kalau nggak 9-0 dibanding-bandingkan lagi Iya. kan. Ini Kalau ya. menang telak mungkin iya, tapi kayaknya sulit untuk melebihi ya. Iya, kayaknya. Ya, karena memang komposisi pemain ini memang pengaruh juga sih. Iya, Kita pengaruh. krisis juga di penyerang dan seorang playmaker. Iya, Tidak seperti di timnas sebelum kemarin ada Ivar Jenner ya, pemain naturalisasi yang kemampuan Iya. passing, akurasi passingnya itu tinggi kemarin. Ini kita miss. Memang banyak pemain lokal yang bisa diandalkan Iya. untuk meraih permainan taktikal yang sistematis dan menunjang keberhasilan tim. Iya. Ya itu prediksi singkat kita ya untuk pertandingan selanjutnya di Asian Games Indonesia lawan Chinese Taipei, dan kemudian dilanjutkan dengan lawan Korea Utara. Korea Utara. Ya, itu. Iya. Semoga ya kita bisa lah. Kita cuman pernah dapat 1 medali di cabur sepak bola Asian Games itu tahun 58 itu perunggu. Sudah sangat lama Nah, itu ya. sangat lama dan ya harapannya ya yang terbaik lah sampai sejauh mungkin lah. Oke, kalau bisa juara. 8 besar ya, 8 besar semifinal oke lah. Apalagi bisa sampai 4 besar gitu kan. Apalagi bisa. Prestasi sekali. Oke, itu sekian dari GR Bola. Jangan lupa subscribe.